Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Simone Inzaghi dikabarkan telah memberikan persetujuan untuk melatih Al Hilal, klub asal Arab Saudi, selama 2 musim ke depan. Kabar ini dikonfirmasi oleh jurnalis Gianluigi Longari dari Sport Italia yang menyebut spekulasi tersebut sudah beredar sejak pertengahan April. Kontak awal antara Inzaghi dan Al Hilal mulai terjalin pada waktu itu, dan negosiasi semakin intens hingga beberapa jam terakhir yang semakin mendekatkan Inzaghi untuk meninggalkan Inter Milan. Setelah kegagalan bersama Inter di 3 kompetisi utama musim ini, Inzaghi diyakini siap bergabung dengan Liga Arab Saudi, dan manajemen Inter kemungkinan besar tidak akan menghalangi jika keputusan sudah dibuat. Pertemuan final antara Inzaghi dan manajemen Inter dijadwalkan awal pekan ini untuk menentukan masa depan pelatih berusia 48 tahun tersebut, dengan keputusan akhir yang diperkirakan diumumkan dalam waktu dekat. Setelah kekalahan telak 5-0 Inter di final Liga Champions, jurnalis Alfredo Pedula menyatakan sulit bagi Inter untuk melanjutkan bersama Simone Inzaghi. Jika Inzaghi pergi, Inter sangat tertarik pada Cesc Fabregas sebagai pengganti. Meskipun Como siap memperpanjang kontrak Fabregas dengan gaji 5 juta euro per tahun, peluang melatih Inter mungkin membuatnya menolak tawaran tersebut. Pertemuan penting antara Inzaghi dan manajemen Inter dijadwalkan pada 3 Juni untuk menentukan masa depan pelatih tersebut. Ketertarikan serius dari Al Hilal terhadap Inzaghi makin memperkuat spekulasi kepergiannya, sementara Inter harus segera bersiap menghadapi Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat. Fabrizio Romano menyebut tawaran resmi Al Hilal sudah siap dinegosiasikan mulai Senin, dan Fabregas jadi kandidat favorit pengganti Inzaghi. Manajemen Inter sudah lama mempertimbangkan pelatih baru, termasuk Fabregas, walaupun Como diperkirakan enggan melepasnya. Gazzetta dello Sport melaporkan Al Hilal menawarkan Inzaghi kontrak 3 tahun senilai 25 juta euro per tahun, dan keputusan final diperkirakan akan diumumkan dalam 48 jam ke depan. Inter Milan mencatat lonjakan pendapatan luar biasa pada musim 2024-2025 meskipun kalah 5-0 dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions. Menurut Gazzetta dello Sport, kekalahan tersebut tetap membawa dampak positif finansial besar bagi klub. Liga Champions yang kini menggunakan format baru dan lebih menguntungkan menjadi sumber utama pemasukan Inter. Meski gagal juara, perjalanan Inter hingga final menghasilkan pendapatan fantastis, diperkirakan mencapai 515 hingga 520 juta euro, naik signifikan dari 399 juta euro musim sebelumnya. Pendapatan ini menjadikan Inter klub Italia dengan rekor pendapatan tertinggi dalam satu musim. Kekuatan finansial yang meningkat memberi kesempatan bagi manajemen untuk berinvestasi ulang, memperbarui skuad, dan mempertahankan daya saing di masa depan. Dari Liga Champions saja, Inter meraih 136,6 juta euro. Davide Fratesi dikabarkan siap meninggalkan Inter Milan pada bursa transfer musim panas jika Simone Inzaghi tetap menjadi pelatih.
La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Frattesi menemui Inzaghi setelah kekalahan 5-0 dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions karena kecewa tidak dimainkan sama sekali di laga tersebut. Frattesi yang bergabung dari Sassuolo pada 2023 lebih sering menjadi pemain cadangan di bawah Inzaghi, meski ia pernah mencetak gol penting di perempat final dan semifinal. Ketidakhadirannya di pertandingan final membuatnya merasa tidak dihargai dan menunjukkan kurangnya kepercayaan dari pelatih. Menurut laporan, Frattesi dipastikan akan pergi jika Inzaghi tetap bertahan dan hubungannya dengan pelatih pun retak. Napoli juara Serie A musim ini dikabarkan tertarik merekrutnya dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro. Situasi ini menjadi fokus utama dalam dinamika transfer Inter musim panas ini. Setelah kekalahan telak 5-0 dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions, Inter Milan menghadapi resiko musim dianggap gagal total. Tuttosport melalui FC Internews menilai pandangan itu tidak sepenuhnya tepat. Meski kekalahan di final sangat memalukan dan menjadi momen paling mengecewakan, musim Inter tidak bisa hanya diukur dari hasil akhir tersebut. Sepanjang musim, Inter menunjukkan performa tangguh, terutama di babak sistem gugur Liga Champions dengan kemenangan atas Bayern Munich dan Barcelona, menandai penampilan terbaik mereka di kancah Eropa. Tekanan dari kekecewaan di kompetisi domestik memengaruhi tim pada tahap akhir. Namun hingga final mereka tetap mampu bersaing. Kekalahan besar di final memang mengubah suasana hati, tetapi tidak menghapus seluruh pencapaian dan perjalanan impresif Inter sepanjang musim ini. Francesco Acerbi menolak panggilan tim nasional Italia untuk laga kualifikasi Piala Dunia bulan Juni setelah pertimbangan matang. Meski pelatih Spalletti memanggilnya, Acerbi merasa kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk lanjut bersama tim. Keputusannya bukan karena kekalahan Inter 5-0 dari PSG, melainkan ketegangan dengan pelatih dan kurangnya rasa hormat dalam kepemimpinan tim. Acerbi merasa tidak diinginkan dalam proyek saat ini dan memilih mundur daripada bergantung pada panggilan yang tak dihargai. Ia menegaskan keputusan ini bersifat sementara dan tetap mendukung perjuangan tim nasional Italia. Inter Milan tengah membidik Morten Fendrup dari Genoa dan Samuel Ricci dari Torino untuk memperkuat lini tengah sebagai pengganti potensial Davide Frattesi dan Christian Aslani. Corriere dello Sport melaporkan bahwa setelah kekalahan di final Liga Champions dari PSG, Inter menyadari kebutuhan besar untuk perombakan skuad, terutama di posisi gelandang. Pemain seperti Henrikh Mkhitaryan yang sudah berusia 36 tahun dan kelelahan, serta Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella yang mulai menua, menunjukkan urgensi pembaruan. Meski sudah mendatangkan Petar Sucic dari Dinamo Zagreb, kedatangan pemain ini belum cukup jika Frattesi dan Aslani akhirnya dilepas. Selain itu, Samuel Ricci yang diminati Inter saat ini tengah mempertimbangkan pindah ke rival sekota AC Milan. Inter harus bergerak cepat untuk memperkuat lini tengah agar tetap kompetitif musim depan.